Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah memikirkan yang baik. Ayat bacaan kita terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-24. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan tetapi juga di hadapan manusia. 2 Korintus 8 ayat yang ke-21. Saudara, tak terbantahkan bahwa medan peperangan dalam diri setiap orang adalah pikirannya sendiri. Sebab pikiran adalah awal dari setiap tindakan dan itu menunjukkan gambar diri seseorang. Karena itu, iblis dengan berbagai cara mencoba menyerang pikiran semua orang agar mereka jatuh ke dalam dosa. Bahkan iblis berani menyerang pikiran Tuhan Yesus ketika dia berpuasa selama 40 hari 40 malam dengan harapan Tuhan mau menuruti segala kemauan mereka. Namun iblis gagal total, saudara, karena Tuhan Yesus berhasil menangkal setiap serangan yang ditujukan kepadanya. Berhati-hatilah, bagaimana kita berpikir akan menentukan bagaimana kita melihat, menafsirkan, dan menilai segala sesuatu, termasuk bagaimana kita melihat diri sendiri. Contohnya, ketika kita berpikiran positif terhadap seseorang, secara otomatis sikap kita akan menjadi positif terhadapnya. Ini menunjukkan bahwa pemikiran yang positif akan mampu membangun persepsi yang positif pula dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Dan bila kita sudah berpikiran negatif terhadap seseorang, sikap kita pun akan menjadi negatif, saudara, terhadap dia. Begitu pula bila kita berpikir bahwa masalah yang kita hadapi tampak sangat rumit, kita pun akan melihat masalah seperti raksasa yang sulit untuk ditaklukkan. Namun sebaliknya, kalau kita selalu berpikiran sederhana terhadap segala hal, kita akan melihat kehidupan ini menjadi sederhana. Maka janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Roma 12 ayat yang ketiga. Artinya, saudara, Tuhan menghendaki agar kita berpikiran tidak terlalu tinggi tetapi yang pantas dan sesuai dengan kadar iman kita sehingga kita dapat menguasai diri kita. Saudara, banyak orang Kristen, orang yang percaya berpikiran sedemikian tinggi atau dikatakan terlalu muluk-muluk sampai-sampai harus memaksakan diri dan akhirnya tidak menguasai dirinya. Ini sangat berbahaya, saudara. Karena itu mari hari-hari ini, sekalipun di masa-masa pandemi ini kita melihat banyak hal-hal yang negatif, berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang mengkhawatirkan akan masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan rumah tangga kita, masa depan pelayanan kita. Kadang-kadang membuat kita takut, kadang-kadang membuat kita putus asa. Tapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita berpikiran seperti pikiran yang ada dalam Kristus. Berpikiran yang baik, saudara. Kita tetap berkata, sekalipun sekelilingku mengalami banyak begitu kesulitan, hidupku mengalami banyak goncangan, selama Tuhan Yesus ada bersamaku, selama Tuhan Yesus ada dalam hidupku, selama aku hidup bersama dengan Tuhan, selama aku hidup benar di hadapan Tuhan, selama aku mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi aku, maka aku tidak perlu takut. Maka kita bisa berpikiran positif. Kita taruh firman Tuhan di pikiran kita. Kita taruh firman Tuhan, janji Tuhan di dalam setiap perkataan kita. Maka apa yang kita pikirkan dan kita katakan, itulah yang terjadi. Itulah yang akan kita alami. Itulah yang akan menguasai hidup kita, saudara. Bagaimana dengan pagi hari ini, saudara? Apa yang sedang engkau pikirkan hari-hari ini?
ketakutan akan masa depanmu, pekerjaanmu, usahamu, rumah tanggamu, pelayananmu. Saudara, mari tetap berfokus kepada pikiran Kristus. Mari tetap berpikiran baik bahwa kita tahu semua ini boleh terjadi dan kita akan melihat perbuatan Tuhan yang besar, rencana Tuhan yang ajaib. Kita akan mengalaminya, kemenangan demi kemenangan Tuhan sudah sediakan di depan kita. Ketika kita berpikiran sesuai dengan firman Tuhan, perkataan kita berpadanan dengan firman Tuhan, maka kita akan mengalami semuanya. Kemenangan, sukacita, pertolongan, kesembuhan, berkat Tuhan akan datang kepada kita. Rasul Paulus menasihati kita pagi ini agar kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya dalam Kristus Yesus, seperti dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, sehingga yang timbul dalam pikiran kita hanya hal-hal yang positif, yang baik dan yang benar. Seperti dalam Filipi 4 ayat ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk kami hari-hari di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ketidakpastian, kami tetap berpikir seperti Kristus berpikir, yaitu memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang Kristus pikirkan. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu begitu besar dan nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan dan pertolongan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.